Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal akramana bi hilafatihi min jamil a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Sama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tawadu di masjid khusyuk. Dan Iwan mengambil tema syirik merupakan dosa besar. Syirik merupakan dosa besar yang paling membahayakan. Dosa ini menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, sesungguhnya Allah mengharamkan kepadanya surga dari tempatnya adalah neraka. Tidaklah ada bagi orang yang zalim itu seorang penolong pun. Quran surat Al-Maidah ayat 72. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia akan mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran surat An-Nisa ayat 48. Di antara yang termasuk perbuatan syirik, misalnya memakai kalung dengan tujuan untuk menolak bahaya, seperti memakai jimat karena takut sihir dan lainnya, atau jimat dalam bentuk benda lainnya dengan keyakinan bahwa memakai benda-benda ini menjadi sebab terhindar dari bahaya. Padahal yang memiliki kekuatan untuk menghindar seseorang dari segala mara bahaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tiada kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Juga ada syirik yang tersembunyi yang terletak pada niat, kehendak, ria, ingin dilihat, dan sum'ah, ingin didengar. Misalnya seorang membaguskan sholatnya atau bersedekah supaya dipuji manusia. Inilah yang ditakutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan terjadi pada diri kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, riya. Oleh karena itu waspadalah terhadap segala jenis syirik karena ia akan menyebabkan amalan kita gugur. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang menyelamatkan, yaitu takut kepada Allah, baik pada waktu sepi maupun ramai, adil dikala sedang ridho maupun marah, dan bersikap tengah-tengah baik dalam keadaan fakir maupun kaya. Dan ada 3 hal yang membinasakan, yaitu hawa nafsu yang diikuti, bakhil yang dituruti, dan seseorang berbangga diri. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 3 hal yang membinasakan. Di antaranya ialah bahwa hawa nafsu, apabila hawa nafsu telah menguasai hati, maka akan melahirkan kelalaian dan memalingkan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti bahwa hawa nafsunya dan adalah keadaan melampaui batas. Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Adapun bakhil adalah rakus terhadap dunia,
yang akan membawa seseorang untuk berbuat apa saja memuaskan diri sendiri, tidak merasa cukup dengan niat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takutlah akan kebakilan karena ia telah membinasakan orang-orang sebelum kalian dan bisa membawa kepada pembunuhan dan menjatuhkan harga diri." Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Ka'ab bin Malik Al-Ansari dari bapaknya berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah dua serigala lapar yang dikirim kepada satu kambing itu lebih merusak dibandingkan kerusakan pada agama akibat kerusakan seseorang kepada harta dan kemuliaan." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Adapun berbangga kepada diri sendiri akan menjerumuskan seseorang kepada kesombongan sehingga ia merendahkan orang lain. Ini semua akan menyebabkan kehancuran dan kehinaan. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah 7 hal yang membinasakan, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan membunuhnya kecuali dengan haknya, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh zina kepada perempuan baik yang beriman." Hadis riwayat An-Nasai. Sekalipun manusia menjauhi perbuatan membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh, tetapi banyak juga yang terjerumus kepada riba karena bentuk dan cabangnya banyak, yang mengharuskan kita berhati-hati dan bertanya kepada ahlul ilmi sebelum melakukan muamalah. Di dalam hadis disebutkan dari Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW bersabda, "Tidak ada seorang pun yang lebih banyak makan riba kecuali akhir urusannya adalah sedikit." Hadis riwayat Ibnu Majah. Sabda Rasulullah SAW, "Semua umatku dimaafkan kesalahannya kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat maksiat, yaitu seorang yang bermaksiat di malam hari kemudian Allah tutup kesalahannya di pagi hari. Orang lain tidak ada yang tahu. Akan tetapi ia mengatakan, 'Wahai fulan, semalam aku telah melakukan ini dan ini.' Allah telah tutupi kesalahannya itu di malam hari. Akan tetapi di pagi hari dibongkar kesalahan yang Allah telah tutupi." Hadis riwayat Muslim. Banyak manusia berperangai yang membinasakan ini. Mereka tidak mengetahui bahwa dosa yang disebabkan terang-terangan berbuat maksiat lebih besar daripada karena semata-mata dosa. Karena pada sikap terang-terangan ini terdapat sikap memperturutkan hawa nafsu dalam beragama, melakukan penentangan dan tidak merasa takut kepada Allah. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kamu orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut di antaranya adalah kami, ialah yang tidak memiliki dirham dan tidak pula kesenangan." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Orang yang bangkrut ialah orang yang pada hari kiamat datang dengan membawa sholat, puasa, zakat, tetapi ia mencaci, menuduh, makan harta ini, menumpahkan darah, dan memukul ini, sehingga kebaikan yang ia lakukan diberikan kepada orang yang dizolimi. Kemudian apabila kebaikan habis padahal belum cukup, maka diambil kejelekan mereka yang dizolimi, lalu diberikan kepadanya, kemudian ia dilemparkan ke neraka." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan bahwa meremehkan perbuatan yang menyakiti orang lain dapat membinasakan pelakunya pada hari kiamat. Sekiranya orang
seorang muslim memikirkan hal yang berbahaya ini, niscaya ia akan mencegah diri dari menzolimi dan menyakiti manusia, sehingga ia akan menghiasi dirinya dengan akhlak mulia. Apabila seseorang meremehkan dosa-dosa kecil, tidak menghitung sebagai hal berbahaya, dan tidak timbul keinginannya untuk bertaubat dan lepas darinya, niscaya dosa-dosanya yang dianggap kecil ini akan terkumpul kian menggunung. Sikap meremehkan ini dapat menyebabkan kehancuran bagi pelakunya. Dalam sebuah hadis disebutkan, jauhilah oleh kalian sikap meremehkan dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil akan terkumpul pada seseorang hingga ia membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad dengan semisalnya. Sebagaimana hal meremehkan maksiat sehingga menyebabkan kebinasaan, maka berlebih-lebihan dalam beragama juga menyebabkan kebinasaan. Ketahuilah amal yang paling baik itu ialah yang dilakukan secara kontinu walaupun sedikit. Waspadalah dari sifat berlebih-lebihan dari umat terdahulu telah binasa karena sikap berlebih-lebihan dalam agama. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waspadalah terhadap sifat dengki, karena ia akan memakan kebaikan sehingga api memakan kayu bakar atau rumput. Hadis riwayat Abu Daud. Dengki merupakan perangai buruk yang dapat menghapus kebaikan. Tidak menutup kemungkinan sifat dengki hinggap pada seseorang. Seorang muslim yang cerdik, ia akan berjuang keras mengubur sifat dengki dalam dirinya. Ibnu Taimiyah menyatakan tidak ada satu jasad pun yang terlepas dan sifat dengki akan tetapi Allah yang maha bijaksana menutupinya dan menutupi kekejian yang dilakukan. Arti menutupi yaitu menolak dari dirinya dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatannya, dan bermuamalah dengan saudaranya secara baik tanpa kezoliman dengan dengki. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma ini salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakah fil rizqi wa taubatan qabla maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut wa najata minan nar. Allahumma fil lil mu'minin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.